Jangan berlama-lama dalam menjenguk orang yang sakit. Kita hanya sekedar datang, melihat kira-kira kebutuhan apa yang bisa kita penuhi dari sekian banyak kebutuhan dia, yang juga sebagian mungkin sudah dipenuhi oleh orang lain. Misal contoh, kita melihat dia misal butuh biaya rumah sakit. Kita datang, ucapkan salam, doakan dia, nanti akan kita sebutkan di adab yang ketiga kita mendoakan ya. Jadi kita penuhi misalnya, tanya apa keperluannya. Oh, biaya rumah sakitnya kurang sekian, baik kita coba bantu. Misal contoh, dia butuh obat, kita belikan obat. Misal contoh, dia tidak punya kerabat, tidak ada orang yang dikenal di situ. Maka kita mengatakan, anggap saya sekarang kerabat Anda sebagai seorang muslim dan saya akan bantu. Bahkan kita boleh menjenguk orang-orang non-muslim. Karena disebutkan, ya, di dalam sebuah hadis yang sahih bagaimana Nabi SAW menjenguk seorang anak muda Yahudi yang sudah akan wafat. Kemudian beliau mengajaknya kepada Islam karena memang yang dibutuhkan oleh seorang sakit itu pada saat itu adalah syahadat. Dia akan meninggal dunia. Maka anak itu pun ya melirikkan matanya ke arah ayahnya, lalu ayahnya mengatakan ati' Abul Qasim. Patuhi ayahnya Qasim, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan masuk ke langkah ke-12 tentang masalah tata cara cerdas ya, atau langkah cerdas untuk menyelamatkan dari api neraka. Namun sebelumnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh amal soleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan juga yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna, dan semoga juga semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan dimaafkan dan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pahala. Serta siapapun di antara Anda yang sedang mengikuti acara kami ini secara live ataupun siaran ulang, agar kalau lagi sakit disembuhkan penyakitnya, lagi menghadapi permasalahan apapun dari urusan dunia dan juga yang akan bersangkutan berhubungan dengan masalah akhirat, semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk ke bahasan ke-11 atau langkah ke-12 tentang langkah cerdas menyelamatkan dari api neraka. Sebuah perbuatan yang ringan, sederhana, bisa kita lakukan setiap saat sebenarnya. Dan pahalanya sangat besar, yaitu masalah menjenguk orang sakit. Sebelum saya bacakan apa yang ditulis oleh penulis di sini, ya, kami akan coba membacakan dulu perkataan Imam Qadhi Al-Iyad rahimahullah tentang masalah menjenguk orang sakit. Beliau mengatakan menjenguk orang, kurang lebih terjemahannya ya, menjenguk orang yang sedang sakit merupakan bentuk ketaatan yang sangat dianjurkan dan memiliki banyak sekali pahala. Jadi saya ulangi, kata Al-Qadhi Iyad rahimahullah, menjenguk orang yang sedang sakit merupakan bentuk ketaatan yang sangat dianjurkan dalam syariat maksudnya, dan memiliki banyak sekali pahala, di mana telah datang penjelasannya dalam hadis serta juga yang lainnya. Maksudnya statement para ulama-ulama salaf. Dan hal ini hukumnya bisa menjadi fardu kifayah. Artinya seperti hukum sholat jenazah ya. Kalau sudah ada sebagian yang melakukan, maka gugur hukumnya dari sebagian yang lainnya ya. Apalagi jika yang sakit adalah orang asing yang tidak memiliki keluarga atau kerabat yang membantunya. Nah, potongan ini penting sekali. Kenapa tadi saya katakan amalan ini ringan, mudah, dan bisa kita kerjakan setiap saat? Ternyata Qadhi Iyad tidak membatasi ya. Itu dalam syariat Islam tepatnya, karena beliau bicara sebagai seorang muslim ya. Tidak dibatasi menjenguk itu harus orang yang dikenal. Tapi siapa saja. Terutama kata beliau, ya, orang sakit tersebut adalah orang asing yang tidak punya keluarga atau kerabat yang membantunya. Sehingga jika sampai tidak dijenguk, dirinya bertambah parah dan bisa meninggal tanpa perawatan, kelaparan, serta kehausan. Jadi perkataan ini maknanya sangat dalam gitu ya. Artinya jenguk siapapun kau kenal, kau tidak kau kenal, itu. Kemudian beliau mengatakan, dan dalam menjenguk orang sakit, ini diantara manfaatnya adalah
Di sini dengan menjenguk dia akan berkurang penyakitnya. Karena beliau mengatakan kalau tidak dijenguk justru jadi parah. Ya. Dan bisa juga meninggal kalau tidak ada yang urus. Tidak ada perawatan, kelaparan, kehausan. Tidak ada yang bisa membayar rumah sakitnya misalnya. Memberikan obat, membayar konsultasi dokter. Ya. Adapun menjenguknya kata beliau, yaitu bertujuan untuk mengetahui keadaannya serta menanyakan barangkali ada kebutuhan dan bantuan yang diperlukan. Perkaranya sama persis dengan menolong orang yang sedang dianiaya, terzalimi, menyelamatkan orang dari kebakaran atau bahaya yang wajib hukumnya bagi yang hadir, yang menjadi wajib hukumnya bagi yang sedang hadir. Sehingga bila kaum muslimin tidak ada yang menjenguknya, mereka tidak mengetahui keadaan orang yang sedang sakit tersebut. Ya, jadi ini statement Al-Qadhi Iyad berhubungan dengan masalah menjenguk orang sakit. Saudaraku seiman, di awal pembukaan tema kita juga saya ingin coba mengajak Anda semua, tentu dimulai dari diri saya kemudian teman-teman sekalian, coba bayangkan di saat kita semua sedang sakit. Tentu kita bukan berdoa agar kita sakit, karena semua orang pasti akan melalui masa sakit sebagaimana dia sehat. Di muka bumi ini memang berpasang-pasangan ya. Ada muda, ada tua, ada sakit, ada sehat, ada lapar, ada kenyang, ada kaya, ada miskin, ada laki-laki, ada perempuan. Ya, ada senang, ada sedih, ya, ada hidup, ada mati, ada dunia, ada akhirat, ada surga dan neraka nanti di akhirat sana. Memang ini semuanya sistem atau sunnatullah yang sudah Allah ciptakan. Ya, dan Allah sudah menjelaskan walan tajida li sunnatillahi tabdila. Karena tidak akan menemukan ada pergantian dan perubahan dalam sistem yang sudah Allah ciptakan tersebut. Jadi kita memang semua akan sakit, walaupun tergantung ada yang sakit berat, ada yang sakit ringan. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dari penyakit-penyakit yang berat, dan kalaupun datang ujian penyakit tersebut sesuatu yang ringan yang sifatnya memang ya akan membersihkan dosa-dosa kita dan juga akan menambahkan derajat kita nanti di akhirat tentunya. Nanti akan lebih kuat kita bacakan banyak sekali dalil-dalil dari wahyu Allah Subhanahu wa taala berhubungan dengan masalah ya menjenguk orang sakit ini. Baik teman-teman sekalian, kalau seandainya kita menjadi orang yang sakit, ya, Anda bayangkan Anda sedang ya tertidur di atas ranjang, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Sekali lagi semoga Allah selamatkan kita semua dari mara bahaya dan segala macam jenis penyakit ya. Tapi di saat seseorang sedang sakit, Anda sedang ketakutan dan khawatir dengan penyakit Anda ini. Ya. Kemudian datang seseorang, Anda kenal atau tidak kenal misalnya, ya mengetahui Anda sedang sakit. Kita mulai dari orang yang kita kenal dulu misalnya. Dari orang yang kita cintai, orang yang dekat dengan kita misalnya, kerabat, pasangan hidup, anak-anak, saudara-saudara misalnya. Ya. Kemudian mereka datang tersenyum, ya, menyabarkan kita, memberikan hadiah, buah-buahan kah, makanan yang kita senangi kah misalnya. Walaupun hanya beberapa saat mereka datang, apa yang Anda rasakan? Anda pasti akan merasa sangat bahagia. Ya. Merasa pada saat sedang lemah seperti ini, tidak sendirian. Ada orang-orang yang selalu memberikan perhatian kepada kita. Dan perhatian sedikit saja sudah cukup untuk membuat kita semuanya merasa semangat kembali untuk hidup. Ya. Karena perhatian itu penting sekali. Ya. Begitu juga dengan orang yang kita tidak kenal misalnya. Kita sedang sakit, tiba-tiba datang seorang dokter, perawat. Atau misalnya ada orang yang sedang keluarganya, kerabatnya juga dirawat bersama dengan kita di kamar rumah sakit tersebut misalnya. Kalau kita bukan berada di kamar VIP misalnya, kita sedang ya berada di kamar yang kita sendirian, bersama orang lain, maaf. Nah pada saat kita bersama dengan orang lain tersebut, misalnya ada kerabatnya yang tidak, kerabat tetangga kita yang sedang sakit tersebut kita tidak kenal. Tiba-tiba saja dia tegur sapa, kemudian mendoakan kita misalnya, ya menyabarkan. Atau mungkin mendatangkan sebuah kisah, ada orang yang lebih berat penyakitnya daripada kita yang membuat kita jadi tenang. Maka itu sudah cukup dapat menghibur kita, dan akhirnya sebagaimana Qadhi Iyad mengatakan tadi, tidak lebih parah nantinya ya. Karena orang kalau justru sendirian sakit, tidak ada yang perhatikan, kelaparan, padahal sebenarnya mungkin penyakit itu ringan, jadi berat karena kondisi dan keadaan. Nah oleh sebab itu Islam datang ya menjadikan menjenguk orang sakit ini bagian daripada syariat. Karena selain meringankan beban daripada orang yang sedang sakit,
ya, juga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya bentuk ibadah kepada Allah. Ya, sehingga kita bisa meraih pahala di situ sebagaimana Khadijah tadi menyebutkan, seperti orang yang sedang melihat menolong orang yang dianiaya atau orang yang sedang menghadapi mara bahaya, ya. Jadi dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran penting bagaimana ya Islam sangat peduli sesama manusia, ya. Baik, saya akan bacakan dulu apa yang ditulis oleh penulis, kemudian kita coba insya Allah akan menambahkan banyak sekali dalil-dalil yang lain. Ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Misri, hafidhahullah. Beliau mengangkat dalil pertama adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis ini dihasankan oleh Albani dalam Sahihul Jami' nomor 6387 yang berbunyi, kata Nabi SAW, "Man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillahi, nadahu munadin an tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila." Artinya, siapa yang menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya seiman, ya. Jadi walaupun tidak sakit, dia sedang mengunjunginya. Tujuan semua adalah untuk menjalin hubungan yang baik dan juga ya, supaya bisa menghibur satu sama yang lain, ya, memberikan masukan-masukan, pertolongan dan segala macam. Maka seorang penyeru, maksudnya dari malaikat, akan berbicara atau mengumumkan, engkau telah mendapatkan kebaikan, maksudnya pahala dengan perbuatanmu ini. Berpahala pula, engkau mendapatkan kebaikan, maksudnya adalah rezeki dari Allah. Kemudian berpahala pula perjalananmu dan engkau mendapatkan satu tempat di surga. Ya. Jadi dari sini kita ambil sebuah faedah bahwasanya orang menjenguk orang sakit diberikan keutamaan yang sangat besar. Dari hadits ini saja sudah dapat 3, ya. Mendapatkan kebaikan yang berarti rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian berpahala, dinilai pahala perjalanannya, ya, apakah jalan kaki atau berkendaraan, makin jauh tentunya makin besar pahalanya. Dan yang ketiga adalah mendapatkan tempat di surga. Dalil yang kedua diangkat oleh beliau, tentu kita belum menjelaskan panjang lebar tentang masalah dalil-dalil ini. Kita akan coba, atau kita akan kuatkan dalil-dalil ini dengan dalil-dalil yang lain, ya. Hadis yang kedua dan 2 buah hadis yang diangkat oleh penulis, yaitu hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Tirmidzi juga dari Ali radhiyallahu anhu, dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami' nomor 5767 yang berbunyi dan hadis ini subhanallah setiap kali saya baca selalu menjadi sebuah motivator yang sangat besar agar kita menjenguk orang yang sakit, ya. Karena kata Nabi SAW, "Ma min muslimin ya'udu musliman gudwatan illa salla alaihi 70,000 malakin hatta yumsiya. Wa in 'adahu 'ashiyatan illa salla alaihi 70,000 malakin hatta yusbih. Wa kana lahu kharifun fil jannah." Artinya, tidaklah seorang muslim membesuk atau menjenguk muslim yang lain yang sedang sakit pada waktu pagi hari. Di hadits ini juga tidak disebutkan orang yang dikenal atau tidak dikenal, ya. Intinya seseorang yang sedang sakit dijenguk misalnya. Melainkan, saya ulangi haditsnya, tidaklah seorang muslim menjenguk seorang muslim yang lain yang sedang sakit di waktu pagi, melainkan 70,000 malaikat akan berdoa untuknya, hingga ia masuk waktu sore. Jadi mulai dia keluar dari rumahnya sampai dia masuk ke tempat, ya, orang sakit tersebut, baik di rumah atau di rumah sakit, kemudian dia keluar. Hitunglah misalnya 10 menit, 15 menit. Maka mulai itu sampai, kalau dia datang di pagi hari, sampai sore nanti, setiap detiknya 70,000 malaikat mendoakan dia kebaikan. Kalau satu saja malaikat mendoakan kita sudah cukup. Bagaimana kalau 70,000 malaikat? Ini bukan main-main, ya. Sampai sore, dia jenguk 10 menit di pagi hari, misalnya setengah jam, maka didoakan mulai pagi itu sampai sore hari, 70,000 malaikat. Dan tidaklah dia membesuk atau menjenguk pada waktu sore hari, melainkan 70,000 malaikat akan mendoakannya hingga ia masuk waktu pagi. Jadi kalau misalnya habis asar atau habis maghrib Anda menjenguk seorang
sakit. Satu orang saja. Ya. Maka 10 menit misalnya, setengah jam misalnya. Maka sudah cukup Anda mendapatkan doa 70.000 malaikat sampai pagi. Bukan cuma di titik itu saja. Seandainya Nabi SAW mengatakan satu orang malaikat mendoakan. Dan di detik-detik di saat dia sedang menjenguk orang sakit. Itu sudah cukup sekali. Karena doa malaikat mustajab diterima oleh Allah SWT. Mereka sifatnya dalam Al-Quran disebutkan, La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'malun. Mereka tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan dan mereka selalu mengerjakan apa yang Allah titahkan. Lalu kata Nabi SAW selanjutnya, dan ia mendapatkan buah-buahan yang sudah dipetik di surga. Nanti akan kita jelaskan makna daripada potongan hadits ini sebagaimana disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, kita akan jelaskan insyaallah. Jadi dua buah dalil yang diangkat oleh Syekh Mahmud Al-Misri hafizahullah, dan kita akan insyaallah nanti ke depannya akan bahas langkah ke-13 menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai sini saya tutup dulu bukunya dan kita coba ya lebih panjang lebar menjelaskan tentang masalah menjenguk orang sakit ini. Baik, kita ikhlaskan niat kita teman-teman sekalian lebih dalam lagi, walaupun ini harusnya saya ingatkan di awal tadi, tapi tidak ada masalah. Di saat terlintas di benak seorang muslim kembali mereview niat dia, maka itu sangat baik untuk kita kembali saling mengingatkan untuk lebih ikhlas lagi agar ilmu ini bisa bermanfaat. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian di poin yang tidak kalah penting tentang masalah hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bermula dari sini kita akan coba mengorek lebih dalam lagi mutiara-mutiara daripada atau hikmah daripada menjenguk orang sakit. Kata Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Amarana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bis-sab'in wa nahana 'an sab'in." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami 7 perkara dan melarang kami dari 7 perkara. Kemudian beliau mulai menyebutkan 7 hal yang diperintahkan. Amarana bittiba'il janaizi. Yang pertama, kami dianjurkan untuk mengiringi jenazah, mengantar jenazah. Ya. Ini keutamanya besar. Subhanallah. Mungkin bisa kita katakan tidak ada seperti agama Islam dalam hal-hal yang seperti ini. Mengantar jenazah, tidak semua orang. Kalau Anda lihat agama-agama lain mungkin hanya orang yang dikenal saja yang mereka mau antar. Tapi seorang muslim pikirannya selalu positif. Positif. Ya. Andai saja seorang muslim duduk di atas sebuah kendaraan, di sebelahnya ada orang non-muslim, atau orang muslim tapi melanggar agama, maka yang ada di benak seorang muslim yang belajar tentang agama Islam benar, dia akan berpikir bagaimana orang non-muslim di sebelahnya agar mendapatkan hidayah seperti dia, sehingga bisa selamat dunia dan selamat akhirat. Dan kalau ada muslim yang melakukan pelanggaran, bagaimana dia memberikan nasihat dan masukan agar si muslim tadi yang melakukan pelanggaran itu berhenti dari pelanggarannya. Karena dia faham hadis Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang lihat kemungkaran dia harus ubah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisani. Kalau tidak mampu maka dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa biqalbi. Kalau tidak mampu maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Dan itu selemah-lemah iman. Jadi seorang muslim itu positif sekali. Sekarang kalau ada jenazah, kita sebagai seorang muslim, kenal atau tidak kenal akan kita antar. Kenapa? Karena kita mendapatkan keutamaan. Ya. Secara agama, secara keimanan kita akan mendapatkan hadis Nabi SAW. Yang kata Nabi SAW, siapa yang sholat jenazah dia akan dapat seperti 1 qirat. Dan siapa yang mengantar jenazah dia juga mendapatkan 1 qirat. Lalu sahabat menanyakan, ya Rasulullah, seperti apa itu qirat? Kata Nabi SAW, seperti gunung Uhud. Pahalanya besar sekali gitu. Jadi akhirnya dari hadis ini kita kenal atau tidak kenal orang itu, kita akan berusaha untuk mengejar keutamaan pahala ini, baik mensolatinya ataupun kita datang ke sana, mengantar jenazah maksud saya, mendatangi rumah nanti bertakziah setelah jenazah dikuburkan atau dari sebelum dikuburkan, kemudian juga kita mengiringi jenazahnya, gitu kan? Secara keimanan, secara sosial ini sangat
memberikan semangat kembali kepada kerabat yang sedang sedih ya, karena melihat oh ternyata banyak yang antar jenazah kerabatnya nih yang sudah meninggal gitu ya. Kemudian yang kedua, wa i'adatil marid. Ini yang jadi saksi bahasan kita, dan menjenguk orang sakit. Jadi ini mirip dengan tadi, kalau jenazah tadi kan diantar, kalau ini datang ya, menjenguk orang sakit. Nanti akan kita sebutkan insyaallah di penutupan bahasan kita tentang masalah adab-adab menjenguk orang sakit. Kemudian yang ketiga, wa ijabatid da'i, dan memenuhi undangan orang yang mengundang. Memenuhi undangan orang yang mengundang. Jadi kalau Anda diundang selama bukan maksiat, Anda datang. Kalau Anda tidak bisa, Anda minta maaf sama dia. Kemudian yang keempat, wa nasril mazlumi, dan menolong orang-orang yang terzalimi. Ya, siapapun yang terzalimi, kenal atau tidak kenal ya, sekali lagi dalam Islam kita dianjurkan melihat mana kebenaran, kita dukung kebenaran tersebut. Kemudian yang keenam, pertama mengantar jenazah, yang kedua menjenguk orang sakit, yang ketiga menjawab undangan, yang keempat menolong orang yang terzalimi, yang kelima wa ibraril qasami, ya, dan melepaskan kafarah sumpah. Ya. Jadi di sini bisa bermakna kalau misalnya ada yang mengatakan demi Allah datanglah kepada saya, maka kita ya jawab itu, karena dia sudah bersumpah atas sama Allah Subhanahu wa taala misalnya. Atau memang dia butuh untuk dibantu bayar kafarahnya. Nah, orang kan kalau sumpah demi Allah kemudian dia keliru, atau misalnya dia salah, berdosa dia karena dia sengaja misalnya, maka selain taubat kan dia ada kafarah ya, membebasin budak, kemudian memberi makan 10 orang miskin, atau berpuasa 3 hari kan gitu. Kemudian yang keenam, waraddu atau waraddis salami, dan menjawab salam. Kalau ada orang mengucapkan salam, kita jawab salamnya. Dan ini harus dihidupkan salam tersebut. Kemudian yang terakhir, ya, yang ketujuh adalah watashmitil atish. Watashmitil atish. Watashmitil atish. Ya. Dan menjawab atau mendoakan orang yang bersin. Kalau dia mengatakan setelah bersin misalnya, kemudian dia mengatakan alhamdulillah, kita dianjurkan untuk tashmit, yaitu kita mengatakan yarhamkallah ya, atau yarhamakallah kalau laki-laki, yarhamkillah kalau perempuan. Semoga Allah merahmatimu karena kau telah memuji Allah Subhanahu wa taala. Tentu nanti orang yang didoakan pun yang bersin menambah lagi mengatakan yahdikumullah wa yuslih balakum, semoga Allah memberikan petunjuknya kepadamu, dan juga semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Jadi ini keadaan yang luar biasa. Sampai orang-orang kafir pun, orang Yahudi di zaman Nabi SAW, mereka cemburu ya. Dan ini mungkin terjadi sampai hari ini gitu kan. Kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang dihasati oleh orang-orang Yahudi seperti ya, salam, perkataan amin, dan juga tashmidnya ini ya. Sampai orang Yahudi kadang-kadang bersin di hadapan Nabi SAW, berharap agar Nabi mengatakan yarhamkallah, semoga Allah rahmati gitu ya. Ini ada bahasan sendiri, tapi kita sedikit memberikan informasi. Jadi dari 7 ini ada poin yang kedua, yaitu menjenguk orang sakit. Di dalam hadis yang lain, tentu ini yang kita bahas adalah setengah hadisnya ya, karena setengah sisanya adalah 7 yang dilarang, tapi kita sedang bahas 7 hal yang dianjurkan. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit. Kemudian selanjutnya ada dalam hadis Bukhari dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dan hadis ini nomor 5373. Kata Nabi SAW, at'imul ja'i'a wa'udul maridha wa fukkul 'aniya. Artinya, jenguklah selalu, berilah makan orang-orang yang lapar. Jangan temukan ada orang yang kelaparan, selalu kasih, beri, kenal atau tidak kenal. Ini poin penting ya. Kemudian jenguklah orang sakit, sama tadi, kenal atau tidak kenal. Dan yang terakhir, bebaskanlah orang-orang yang tertawan atau para tawanan ya. Jadi kita bisa lihat di sini tawanan itu berat sekali ya. Karena kan berarti dia keluar berperang umumnya, kemudian ditawan gitu ya. Mereka keluar untuk memerangi muslimin, tapi Nabi SAW suruh bebaskan mereka. Ya, bebaskan mereka. Walaupun ada juga dalam Islam dibolehkan untuk mengambil tebusan gitu kan, tapi
umumnya disuruh bebaskan. Dan banyak sekali di antara mereka masuk Islam justru karena kebaikan kaum muslimin. Ya. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadis yang lain riwayat Bukhari nomor 1240, Muslim 2162. Kata Nabi SAW, hakul muslimi alal muslimi sit. Ada hak muslim terhadap muslim yang lain 6. Artinya ini hak dia. Anda kenal atau tidak kenal, ini hak dia. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kau ketemu dengan dia, kenal atau tidak kenal, ucapkan salam kepadanya. Ya, ucapkan salam kepadanya. Jadi kita jangan tunggu, ini haknya muslim. Jangan tunggu dia, lihat dulu, kenal nggak ya, baru salam, enggak. Kita kenal tidak kenal, selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, semoga keselamatan dunia akhirat selalu bersamamu. Warahmatullah, dan semoga rahmat Allah. Rahmat artinya rezeki karunia. Ya. Selalu ada padamu, atau Allah selalu turunkan rahmatnya padamu. Wabarakatuh, dan semoga selalu cukup dan berkah. Ya. Ini kita ucapkan selalu. Dan assalamualaikum 10 pahala, warahmatullah 10, wabarakatuh 10. Jadi jangan dipotong-potong, ya, atau diringkas-ringkas salam tersebut. Raih pahala yang besar dari situ. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW dari hak seorang muslim, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundangmu, datanglah. Selama bukan undangan maksiat, bukan ke diskotik, bukan bar, bukan maksiat kepada Allah, maka jawablah. Kalau tidak bisa, sampaikan udhurnya. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansah lahu. Kalau dia minta nasihat, nasihati dia. Kalau dia minta nasihat, nasihati dia. Walaupun Anda melihat Anda bukan orang yang berhak melakukannya, tapi dia minta. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Anda bisa memberikan nasihat. Saya kadang-kadang ketemu dengan beberapa orang. Beberapa waktu yang lalu juga saya ketemu dengan saudara-saudara kita muslim. Saya tidak kenal gitu. Di Masjid Nabawi lagi duduk, ada yang datang, Ustaz, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Tolong nasihati saya. Saya pun merasa diri saya butuh nasihat. Saya mengatakan, akhi, saya pun butuh nasihat. Dia bilang, tidak, saya pengen dinasihatin. Maka saya tidak tahu harus ngomong apa. Saya cuma pada saat itu berpikir, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan di lisan saya, itu yang saya ucapkan. Saya ajak beliau untuk bersama-sama ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berhenti menuntut ilmu, menjaga peluang-peluang amal saleh, karena kita tidak tahu kapan ajal datang. Dan beberapa hal, ya Allah mudahkan. Tapi intinya, memberikan nasihat. Dan nasihat ini tentu diberikan agar orang menjadi lebih taat kepada Allah SWT atau meninggalkan maksiat. Jadi pasti baik. Gitu kan? Jangan Anda nafsi-nafsi, sendiri-sendiri aja. Ya udah, dia terserah buat maksiat, yang penting saya selamat. Nggak bisa begini. Ya, dalam Islam tidak ada itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa idza atasha fahamidallaha, ya, fasammithu. Dan kalau dia bersin, kemudian dia memuji Allah, dia mengatakan alhamdulillah, maka syammithu. Artinya bilang, doakan dia, yarhamukallah. Kalau laki-laki, yarhamkillah. Kalau perempuan, sudah kita jelaskan tadi. Jadi yang pertama, kalau ya ketemu, salam. Yang kedua, kalau dia undang, jawab. Yang ketiga, kalau dia minta nasihat, nasihati. Yang keempat, kalau dia bersin dan memuji Allah, maka doakan dia. Yang kelima, ini saksi bahasan kita, wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit, jenguk dia. Ingat, kenal atau tidak kenal, boleh kita menjenguk orang. Ya. Dan yang terakhir adalah yang keenam, wa idza mata fatbi'u, ya. Wa idza mata fattabi'hu, maaf. Wa idza mata fattabi'hu. Ya. Kalau dia mati, maka antar jenazahnya, iringi jenazahnya. Jadi yang keenam sini adalah kalau dia sakit, maka jenguklah dia. Kalau dia sakit, jenguklah dia. Mungkin saya berharap teman-teman sekalian ada di antara orang kadang-kadang diwaswas oleh syaitan. Setiap kali disampaikan oleh seorang dai sebuah dalil, pikiran dia ke arah negatif. Oh, kalau begitu saya boleh jenguk pacar saya. Misal, kan itu umum, kata Ustadz, boleh saja. Akhi dan ukhti, pakai akal sehat Anda. Tentu ada batasan, tidak boleh dalam hal kemaksiatan. Kalau Anda menjenguk pacar Anda yang sedang sakit, ya, dan Anda tahu pacaran dalam Islam tidak dibolehkan, kecuali Anda sudah menikah, tentu ini tidak dibenarkan, gitu kan?
Atau Anda sengaja menjenguk orang lawan jenis, ya mungkin dia terbuka auratnya. Contoh, misal, nah ini Anda hindari, gitu kan. Jadi jangan arahnya ke hal negatif, tapi ke arah positif. Ya. Oh berarti umum, misal contoh, Anda mendengarkan ada seorang kerabat sedang sakit, Anda datang ke sana, jenguk. Apakah dalam kota Anda atau di luar kota misalnya. Khusus Anda ingin mengejar keutamaan ini. Apalagi kalau punya hubungan kekerabatan, mereka punya hak kekerabatan. Atau ar-rahim. Ya. Atau misalnya, di Saudi ada satu tradisi yang dikerjakan oleh beberapa orang da'i. Mereka mendatangi beberapa rumah sakit di kota mereka. Seperti di kota Riyadh itu sering kami dengarkan kisah seperti ini ya. Dan di antara da'i-da'i yang mereka meluangkan waktu dalam satu hari itu, atau dalam seharian waktu mereka, atau dari kesibukan yang ada, mereka luangkan untuk mampir ke rumah sakit. Kemudian mereka pamit dengan direktur rumah sakit atau yang bertanggung jawab di situ, kalau dia ingin menjenguk beberapa pasien di situ. Tentunya ya, yang pasien-pasien ini mungkin tidak ada pelanggaran agama tadi saya bilang, mungkin bukan lawan jenis secara khusus ya, ataupun ada lawan jenis tapi tertutup auratnya dan ada kerabat-kerabatnya ramai misalnya. Mereka cuma datang mengucapkan salam, kemudian mereka mendoakan, memberikan sedikit nasihat agar bersabar kalau orang semua akan diuji dengan ini. Bagaimana Nabi SAW memastikan kalau penyakit yang menimpa seorang muslim justru bisa jadi pembersihan dosanya. Jadi memberikan semangat seperti itu, 2-3 menit kemudian pergi, tinggalkan. Mereka pindah dari beberapa kamar, satu kamar pasien yang lainnya, untuk memberikan motivasi kepada mereka, seperti itu. Juga ada hadis Nabi SAW yang tadi sudah kita bacakan sebenarnya, ditulis oleh Syekh Mahmud Misri tentang masalah ya, siapa yang menjenguk orang sakit, maka dia seperti sedang berada di taman surga ya. Seingat saya tadi saya sudah sempat baca hadis itu. Oh bukan ya, tadi tentang masalah 70.000 ya, malaikat yang mendoakan. Baik, ada hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim yang memberikan gambaran kepada kita, riwayat Muslim nomor 2568, dari Thauban maulan Nabi SAW, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, innal muslima idza 'ada akhahul muslima lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'. Qila ya Rasulullah wa ma khurfatul jannah? Qala janaha. Artinya, sesungguhnya seorang muslim yang menjenguk saudaranya muslim yang lain yang sedang sakit, maka dirinya senantiasa berada ya, di khurfah surga hingga ia kembali. Maka dikatakan, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan khurfa? Beliau mengatakan buah-buahan surga. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, makna hadits ini maksudnya dirinya senantiasa berada di taman buah-buahan surga selama dirinya duduk di sisi orang yang sedang dijenguknya. Ini makna daripada hadis tersebut. Kemudian hadis yang lain adalah tadi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, ada 70.000 malaikat yang mendoakan kalau dia menjenguk pagi hari sampai sore. Dan kalau dia jenguk sore hari, walaupun hanya beberapa menit, maka sudah cukup dia mendapatkan keutamaan sampai pagi hari didoakan. Ini sudah kita sebutkan hadisnya ya. Dan ini keutamanya sangat luar biasa. Ini keutamaan sangat luar biasa. Ada beberapa adab yang kami sarankan untuk diri kami sendiri, kemudian baru teman-teman tentunya. Yang pertama adalah ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul karena ini adalah perintah agama. Bukan hanya karena orang yang sedang kita akan jenguk ini adalah orang yang kita kenal, ataupun misalnya kerabat kita. Tapi bagaimana kita melakukan semua jenis ya, kegiatan kita ini, selama itu diperintahkan dalam agama, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya itu ada pahalanya. Itu ada pahalanya. Makanya kata Nabi SAW ya, Inna Allah la yakbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan terima sebuah amalan kecuali kalau ikhlas karenanya. Ini yang pertama. Ini penting sekali dalam masalah ikhlas. Ya, makanya sebagian salaf mengatakan, ya sesuatu yang paling sulit aku jaga adalah keikhlasanku.
Oleh karena itu harus selalu engah. Ya, kita selalu engah agar ikhlas. Kapan ada indikasi dunia saja di situ, ya, kita harus segera menepisnya dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan sebagai orang yang ikhlas. Ingat Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, perumpamaan orang yang ikhlas adalah seperti orang yang berjalan di atas pasir, di padang pasir. Engkau tidak akan mendengar suara telapak kakinya, tapi engkau akan melihat bekas telapak kakinya. Nah, ini perkataan yang sangat dalam maknanya tentunya secara hikmah ya. Bagaimana beliau mengingatkan kepada kita tentang masalah ikhlas tersebut. Yang penting ada bekasnya. Ya. Dan tidak penting masalah orang tahu atau tidak tahu. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, jangan berlama-lama dalam menjenguk orang yang sakit. Kita hanya sekedar datang, melihat kira-kira kebutuhan apa yang bisa kita penuhi dari sekian banyak kebutuhan dia, yang juga sebagian mungkin sudah dipenuhi oleh orang lain. Misal contoh, kita melihat dia misal butuh biaya rumah sakit. Kita datang, ucapkan salam, doakan dia, nanti akan kita sebutkan di adab yang ketiga kita mendoakan ya. Jadi kita penuhi misalnya, tanya apa keperluannya. Oh biaya rumah sakitnya kurang sekian, baik kita coba bantu. Misal contoh, dia butuh obat, kita belikan obat. Misal contoh, dia tidak punya kerabat, tidak ada orang yang dikenal di situ. Maka kita mengatakan, anggap saya sekarang kerabat Anda sebagai seorang muslim dan saya akan bantu. Bahkan kita boleh menjenguk orang-orang non-muslim. Karena disebutkan ya di dalam sebuah hadis yang sahih bagaimana Nabi SAW menjenguk seorang anak muda Yahudi yang sudah akan wafat. Kemudian beliau mengajaknya kepada Islam. Karena memang yang dibutuhkan oleh seorang sakit itu pada saat itu adalah syahadat. Dia akan meninggal dunia. Maka anak itu pun ya melirikkan matanya ke arah ayahnya. Lalu ayahnya mengatakan, Ati' Abul Qasim. Patuhi ayahnya Qasim, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Maka pada saat itu pun dia mengucapkan syahadat. Ya, mengucapkan syahadat. Pada saat dia mengucapkan syahadat teman-teman sekalian, ya, saya pastikan dulu riwayatnya ya. Tepatnya hadits ini diriwayatkan Bukhari nomor 1356. Saya langsung bacakan hadits dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana gulaman Yahudiyyin, ya. Kana gulaman Yahudiyun yakhdumun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada satu anak muda Yahudi, dia membantu Nabi alaihi salatu wasallam atau biasa membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famarida fa'atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka satu hari dia sakit, Nabi pun menjenguknya gitu. Fa'atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu, fa'atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu faqa'ada 'inda ra'sihi. Maka Nabi SAW duduk di bagian atas kepalanya. Faqala lahu aslim. Fanadhara ila abihi wa huwa indahu. Faqala lahu ati' Abul Qasim. Maka Nabi SAW mengatakan masuk Islamlah. Maka anak muda ini pun melihat ke arah ayahnya. Maka ayah mengatakan patuhilah ayahnya Qasim, dan ini julukan Nabi Muhammad SAW. Maka orang itu pun syahadat. Fa-aslam. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. Kemudian Nabi SAW keluar pada saat itu dari rumah anak muda ini. Kemudian ya, Nabi SAW mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Dalam beberapa riwayat yang lain, setelah dia syahadat meninggallah orang tersebut. Anak muda itu meninggal dunia. Maka Nabi SAW mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Dan ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dan jangan berlama-lama dan kita lihat hajat mendesaknya. Yang ketiga, mendoakan dia. Doa-doa yang diajarkan Nabi SAW cukup banyak. Di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW kalau menjenguk orang sakit, ya, dalam riwayat Bukhari nomor 3616, beliau mengatakan, La ba'sa tahurun insyaallah. Semoga tidak jadi mengapa penyakitmu ini, dan semoga sakitmu ini bisa menjadi penghapus dosa-dosamu, insya Allah. Nah, ini dari hadits ini kita bisa mengambil dua pelajaran. Selain doa yang diajarkan Nabi SAW, juga berarti penyakit itu bisa menjadi penyebab pembersihan dosa-dosa. Ya. Jadi ini penting untuk digarisbawahi. Ya. Jadi kita doakan orang yang sakit tersebut. Jangan justru tambah beban buat dia. Ceritakan tentang permasalahan dia, pertengkaran dia, utang-utang dia. Jadi malah tambah jadi beban. Tapi kita justru
Doakan dia. Nanti setelah dia sembuh, kalau ada yang perlu diingatkan, baru diingatkan. Kalau saat sekarang bukan tepat, bukan waktu yang tepat tentunya. Jadi kita pertama membaca la ba'sa tahurun, insyaAllah. Ini yang paling ringan dan paling mudah untuk dihafal. Ya. Hadits riwayat Bukhari nomor 3616. Nabi SAW mengatakan kalau menjenguk orang sakit, la ba'sa tahurun, insyaAllah. Semoga tidak mengapa penyakitmu ini, atau tidak membahayakanmu, dan juga semoga jadi pembersihan dosa-dosa. Juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Bukhari nomor 5745, Muslim nomor 2194. Kata Nabi SAW, Bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna biidni rabbina. Ya, artinya, kalau ada seseorang yang mengeluh sakit kepada Nabi SAW, maka beliau pun atau yang terluka, maka beliau meletakkan jari telunjuknya ke tanah lalu mengangkatnya sambil membaca. Jadi meletakkan tangan telunjuk di tanah kemudian mengangkatnya. Lalu membaca dengan ini, dengan nama Allah, Bismillah. Ya. Turbatu ardina, debu tanah kami, beriqati ba'dina, dengan air ludah sebagian kami, liyushfa bihi saqimuna, ya, semoga bisa menyembuhkan penyakit kami, biidni rabbina, dengan izin Tuhan kami. Kemudian ditiupkan sedikit ke jari tersebut, lalu kemudian ditempelkan di tempat yang sakit. Ya. Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim. Dan hadis yang lain juga masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 5657, ya, 5675 tepatnya, dan riwayat Imam Muslim nomor 2191. Nabi SAW kebiasaan beliau apabila ada orang yang datang sakit, beliau mendoakan dengan ini. Adhibil ba'sa rabban nas. Washfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama. Artinya, ya, hilangkanlah penyakit, wahai Rabbnya manusia. Sembuhkanlah, engkau adalah maha penyembuh. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhanmu, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas atau penyakit lagi. Jadi maksudnya sembuh selamanya. Nah, ini kita doakan juga, ya, orang dengan doa ini. Ya. Adhibil ba's rabbun nas ishfi anta syafi la shifa illa shifa'u shifa'an la yugadiru saqama. Kemudian juga doa yang ringan, riwayat Bukhari nomor 5659, Muslim 1628. Nabi SAW membaca pada saat menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang sedang sakit, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad, karena namanya dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Jadi kita bisa menyebut nama siapapun orang yang sedang sakit lalu kita mengucapkan ini. Misalnya nama yang kita juga Ahmad misalnya. Kita mengatakan Allah masyfi Ahmad. Atau kita bahasa Indonesia kalau kita tidak bisa bahasa Arab kita mengatakan ya Allah sembuhkanlah Ahmad. Yang penting kita intinya mendoakan dia. Ya, kemudian juga ada doa yang mulia. Ini kita bisa amalkan buat diri sendiri dan juga buat orang lain yang sedang sakit. Ya, yaitu Nabi SAW memerintahkan kita meletakkan di tempat yang sakit telapak tangan kita lalu kemudian membaca doa ini. Diriwayatkan Imam Muslim nomor 2202. Kata Nabi SAW, Da' yadaka ala alladhi ta'allama min jasadika. Letakkanlah tanganmu di tempat yang kamu rasakan sakit. Misalnya di dadahnya, di pundaknya, di kepalanya misalnya. Letakkan di situ. Waqul, kemudian ucapkan. Bismillah, thalathan. Bismillah 3 kali dengan nama Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Misalnya kita letakkan, ini contoh saja. Misalnya di dada sebelah kiri saya ada sakit. Misalnya insya Allah Allah selamatkan. Tapi contoh saja, kemudian kita pegang, kita mengatakan Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian kata beliau, Waqul 7 marrat. Lalu ucapkan setelah Bismillah 3 kali, 7 kali kamu baca. A'udhu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Ya. Artinya aku berlindung kepada Allah, ya, dan kemampuan, ya, Allah subhanahu wa ta'ala, atau dengan kemampuannya, kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala dari keburukan yang aku rasakan dan aku berhati-hati darinya. Ini termasuk dianjurkan dibaca 7 kali.
Ada doa yang luar biasa. Di sini riwayat Abu Dawud nomor 3106. Ini doa selanjutnya Ibnu Hibban nomor 2964. Dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Jadi 2 halaman 600. Nomor hadisnya 2663. Doa ini teman-teman penting sekali. Karena di penutupan hadis ada jaminan Nabi SAW. Kalau Allah akan sembuhkan orang yang sedang sakit yang kita jenguk. Kalau kita baca ini ikhlas karena Allah. Kata Nabi SAW. Man 'ada maridan. Ya. Lam yahdur ajaluhu indahu 7 marrat. Barang siapa yang menjenguk orang yang sedang sakit selama ajalnya belum datang, belum meninggal orang itu. Ya. Lalu dia baca 7 kali. As'alullahal azim. Ya. Rabbal arshil azimi ayyashfiyaka. Aku mohon kepada Allah yang maha agung. As'alullahal azim. Rabbal arshil azim. Pemilik singgasana yang agung. Ayyashfiyaka. Agar menyembuhkanmu. 7 kali kita baca ini. 3 potongan ini. As'alullahal azim. Rabbal arshil azim. Ayyashfiyaka. Laki-laki. Ayyashfiyaka. Kalau perempuan. Ayyashfiyaki. Ini kita baca 7 kali. Kata Nabi SAW, perhatikan jaminan dari beliau. Al-As-Sadiqul Amin. Orang yang paling layak dipercaya dan orang yang paling jujur. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Illa afahullah min dzadikal marad. Kecuali pasti Allah akan sembuhkan orang yang sakit itu dari penyakit yang dideritanya. Coba Anda bayangkan, ini luar biasa. Ya. Jadi ini penting sekali untuk kita amalkan. 7 kali. As'alullahal-azim, Rabbal arsyil azim, ayyashfiyaka. Ada riwayat yang lain juga diriwayatkan Abu Daud nomor 3107, Ibnu Hibban nomor 2963 dan disahihkan oleh Albani dalam Sunan Abi Daud jilid 2 halaman 600, nomor hadisnya 2664. Kata Nabi SAW, "Idza ja'a ar-rajulu ya'udu maridan falyakul." Kalau seseorang di antara kalian sedang menjenguk orang sakit, maka sebaiknya dia mengucapkan, "Allahumma shfi 'abdaka yanka'u laka 'aduwan wa yamshi laka ila as-salah." Ya Allah, sembuhkanlah ya, pada hambamu ini, berikanlah kesembuhan pada hambamu ini, sehingga ia bisa memerangi musuh-musuhmu dan bisa berjalan kembali untuk mengerjakan sholat. Ini luar biasa gitu ya. Kemudian kita pindah ke adab yang keempat ya, yaitu memasukkan kegembiraan dalam hati Muslim ya. Tidak boleh kita malah menyusahkan dia, sebagaimana tadi itu kita berikan sedikit gambaran ya. Diceritakan bahwasanya Imam Ahmad dalam musnadnya menceritakan dari Muhammad bin Khalid, dari ayah dari kakeknya, dan kakeknya ini adalah seorang sahabat. Ia menceritakan annahu kharaja zairan li rajulin min ikhwanihi fabalaga syakatuhu ya. Qala fadakhala alaihi qala ataituka zairan aidan wa mubashiran. قال كيف جمعت هذا كله قال خرجت أنا أريد زيارتك فبلغتني شكاتك فكانت عيادة وأبشرك بشيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده ثم صبره حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له منه أخرجه أحمد. Bahwasanya ia pernah keluar untuk menjenguk atau mengunjungi seseorang kerabatnya yang sedang sakit keras. Jadi sahabat ini ya. Lalu ia pun masuk dan berkata kepada orang yang sedang sakit itu, "Aku datang untuk menjenguk, mengunjungimu dan memberikan kabar gembira." Menjenguk, mengunjungimu dan juga memberikan kabar gembira. Maka yang sedang sakit berkata, "Bagaimana engkau mengumpulkan semua keutamaan itu? Bisa menjengukku, bisa juga mengunjungiku, dan juga bisa memberikan kabar gembira." Maka sahabat ini mengatakan, "Aku keluar dan aku ingin mengunjungimu. Dan telah sampai kepadaku bahwasanya kamu sedang sakit keras. Maka itu namanya menjengukmu." Ya, jadi artinya dia menggabungkan 2 hal. Mengunjungi karena punya kekerabatan dan juga ya sekaligus menjenguknya. Jadi sudah mendapatkan 2 keutamaan. Sementara berita gembira adalah yang aku telah dengarkan dari Nabi SAW.
di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala derajat bagi seorang hambanya yang belum bisa tercapai oleh amalnya, maka Allah memberikan ujian pada tubuhnya. Jadi ada derajat tinggi di surga yang tidak bisa dijangkau kecuali dengan ujian, gitu kan? Maka Allah berikan ujian di tubuhnya, ya, atau ujian di hartanya, atau ujian di anaknya. Kemudian hamba tersebut diberikan juga kesabaran oleh Allah hingga dia bisa meraih, ya, derajat yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad di jilid 37 halaman 29, tepat hadisnya nomor 22.338. Ya. Dan ini teman-teman sekalian, hal yang luar biasa yang harus diperhatikan secara khusus, ya. Bagaimana kita mendapatkan, ya, keutamaan-keutamaan ini dengan cara menjenguk orang sakit.